Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi ya bersama saya di mata pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Oke, baik. Coba di kelas ini semuanya masuk, apa ada yang tidak masuk? Oh iya, Naura kemana? Oh sakit, kita doakan mudah-mudahan Naura cepat sehat kembali ya, bisa belajar bersama kita lagi di sini. Siapa lagi yang tidak hadir? Oh Ibnu kemana? Izin ada acara, oke. Dari 30 orang, ini yang tidak hadirnya berapa orang? 5 orang, oke baik, gak apa-apa. Kita mulai saja untuk pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah memulai doa, dan jangan lupa kita mulai dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat. Oke teman-teman semua, di hari ini untuk materi pembelajaran hari ini kita sudah masuk ke materi tentang dinasti Turki Utsmani. Sebelum ke materi ini kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya Mila, apa? Betul, tentang kerajaan atau tentang apa? Fase Bani Abbasiyah, ya betul. Nah, di sini yang pertama itu tentang setelah berakhirnya era Bani Abbasiyah dengan keadaan politik umat Islam yang mengalami kemajuan kembali oleh 3 kerajaan. Ada yang tahu 3 kerajaan itu kerajaan apa aja? Yang pertama ada kerajaan Syafawi, yaitu kerajaan Persia atau Iran ya. Yang kedua ada kerajaan apa? Utsmani. Ini kerajaan Utsmani ini sekarang Turki ya, yang Turki. Lalu nanti setelah ini yang ketiga ada kerajaan Mughal yang dari India itu. Nah, dari ketiganya ini Turki Utsmani adalah yang terbesar dan terlama gitu ya, mohon maaf. Nah, boleh dibuka untuk buku untuk buku paketnya dari pelajaran SK ini dengan tema dinasti Turki Utsmani di halaman 50 ya, boleh. Nah, sekarang di situ ada tentang latar belakang dari pendiri kerajaan Turki Utsmani ini. Nah, jadi pendiri kerajaan Turki Utsmani ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz. Nah, dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina yang dipimpin oleh Sulaiman. Lalu Sulaiman ini mengajak anggota sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mongol yang menyerang dunia Islam yang berada di bawah kekuasaan dinasti Khawarizm pada tahun 1219 sampai 1220. Nah, lalu Sulaiman dan anggota sukunya ini lari ke arah barat dan meminta perlindungan kepada Jalaluddin atau pemimpin terakhir dinasti Khawarizm ini yang ada di daerah Transosiana gitu. Nah, Jalaluddin ini menyuruh Sulaiman agar pergi ke arah barat. Ke arah barat itu di mana? Yaitu di Asia Kecil. Nah, lalu dari perjalanan ke Asia Kecil dalam rangka menghindari serangan Mongol tersebut,
ada rombongan Sulaiman yang mendapatkan kecelakaan gitu. Mereka hanyut di sungai Efrat yang tiba-tiba pasang karena banjir besar pada masa itu tahun 1228. Akhirnya mereka yang selamat terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ingin pulang ke negerinya, ke negeri asalnya, dan yang kedua ini ingin meneruskan perjalanan kecilnya gitu. Jadi ketika perjalanan menuju Asia Kecil terjadi insiden di tengah perjalanan, yaitu dengan pasangnya air sungai Efrat ini menjadi banjir. Lalu di rombongan tersebut terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ingin pulang ke negerinya karena takut hanyut mungkin. Yang pertama ingin kekeh melanjutkan perjalanannya. Kelompok kedua ini berjumlah 400 kepala keluarga. 400 kepala keluarga dari dua kelompok ini. Yang dipimpin oleh Ertugril yang merupakan anak dari Sulaiman itu sendiri. Mereka mengabdikan dirinya kepada Sultan Alauddin II, penguasa Seljuk yang pusat pemerintahannya di Kunia, di Anatolia gitu, di Asia Kecil di Asia Kecil tersebut. Nah, lalu di sana mereka di bawah pimpinan Sultan Alauddin di Kunia. Saat Mongol menyerang Sultan Alauddin di Anggara, At-Tugril membantu mengusir Mongol, sehingga berkat jasanya itu Alauddin memberikan daerah Iskisar dan sekitarnya. Nah, gitu. Jadi di At-Tugril ini mendirikan ibu kota bernama Sumut gitu. Di sana lahir anak pertama bernama Utsman. Nah, ini silsilah dinasti Utsmani. Si At-Tugril ini mendirikan ibu kota gitu yang bernama Sumut di salah satu daerah di Iskisar. Nah, lalu At-Tugril ini meninggal pada tahun 1288 Masehi dan ia mendeklarasikan dirinya sebagai sultan gitu. Ya. Lalu pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol ini menyerang kerajaan Seljuk dan Sultan Alauddin. Di sini Sultan Alauddin terbunuh. Kerajaan Seljuk terpecah belah dalam beberapa kerajaan kecil. Lalu Utsman menyatakan kemerdekaan. Sejak itulah, kemerdekaan dan kuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Sejak itulah kerajaan Utsmani dinyatakan berdiri. Nah, lalu di sini Utsman itu mengumumkan dirinya sebagai Padishah Al-Utsman atau raja besar keluarga Utsman gitu. Nah, mendeklarasikannya ini atau mendeklarasikannya ini pada tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi. Nah, dalam sekian lama kekuasaannya sekitar 165 tahun, 165 tahun berkuasa, tidak kurang dari 38 sultan yang sejarah kekuasaannya mereka bisa dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama, periode yang pertama ya, pertumbuhan dan perkembangan kekuasaan yang disusul dengan perluasan wilayah sehingga menyeberang ke daratan Eropa gitu. Nah, jadi untuk perkembangan kekuasaan atau perluasan kekuasaan ya, sehingga perluasannya itu sampai menyeberang ke wilayah Eropa gitu. Sultan-sultannya pada periode pertama yaitu yang pertama ada Sultan Utsman I, yang kedua ada Orkan atau putra Utsman yang pertama, yang ketiga ada Murad yaitu putranya Orkan, berarti cucunya Utsman. Lalu di sini ada Muyazid Yildirim yaitu putranya Murad, berarti buyutnya Utsman di sini ya. Yang keempat berarti dari turun temurun ini sultannya. Setiap
abad pergantian sultannya ini turun-temurun. Lalu ada periode kedua, yaitu periode yang ditandai dengan restorasi kerajaan dan cepatnya pertumbuhan sampai ekspansi wilayah yang terbesar. Di sini ada enam sultan. Ada Muhammad I, ada Murad II, Muhammad II, Al-Fatih gitu. Ada Bayezid, ada Salim I, ada Sulaiman I, Qauni di sini. Nah, lalu periode yang ketiga di sini ada periode yang ditandai dengan kemampuan Utsmani. Nah, untuk apa? Untuk mempertahankan wilayah. Jadi sampai lepasnya Hungaria, namun kemundurannya segera terjadi gitu. Sultan-sultan yang berkuasa pada periode ketiga ini ada banyak, bisa teman-teman baca di buku. Dan selanjutnya di sini ada periode keempat. Ya, periode keempat ini ditandai dengan secara berangsur-angsur surutnya kekuatan kerajaan dan pecahnya wilayah di tangan para penguasa wilayah. Di sini sultan-sultannya juga cukup banyak ya. Lalu yang kelima ada periode ini yang ditandai dengan kebangkitan kultural dan menjadi administratif dari negara di bawah pengaruh ide-ide barat gitu. Nah, atau terjadi modernisasi di periode kelima ini. Sultan-sultannya juga ada banyak di sini juga. Yang salah satunya ada Sultan Abdul Majid. Nah, lalu kita pindah ke Eropa. Dari Eropa dengan modal wilayah sempit di Anatolia dengan ditambahnya dengan bekas wilayah Saljuk Krum, Turki Utsmani ini mengembangkan sayapnya ke Eropa. Mula-mula mereka menaklukkan Asia Kecil. Nah, mereka sebelum ke Eropa, mereka itu menaklukkan dulu Asia Kecil. Nah, kemudian menyeberang ke daratan Eropa. Nah, lalu wilayah Eropa yang dikuasai oleh Turki Utsmani ini antara lain yang pertama ada Bursa yang masih di daratan Asia ini yang letaknya di tepi laut Marmara gitu. Ditundukkannya ini oleh Utsmani ketika kekuasaannya masih dini. Nah, lalu Murad sebagai pengganti Orkan dapat menaklukkan Adrianopel yang diganti namanya dengan Edirne pada tahun 1361. Nah, lalu kota itu dijadikan sebagai ibu kota Utsmani setelah dipindahkan ke Bursa tadi ya. Nah, lalu di sini penaklukan Konstantinopel. Dari penaklukan Konstantinopel ini sangat penting. Hal ini dikarenakan penaklukan Konstantinopel selain atas dasar hadis Nabi. Nah, jadi dalam penaklukan Konstantinopel ini ada hadisnya di zaman Rasulullah. Jadi penaklukan ini juga bermotif politik ya dan agamis karena di sanalah tempat yang strategis untuk penyebaran Islam begitu. Kenapa Turki Utsmani menginginkan wilayah Eropa? Salah satunya ke Konstantinopel karena tempat tersebut sangat strategis untuk menyebarkan agama Islam begitu. Nah, usaha pertama yang dibuat oleh Sultan Yildirim Bayezid ini saat dia mengepung bandar itu pada tahun 796 Hijriah, peluang yang ada telah digunakan oleh Sultan Bayezid untuk memaksa Kaisar Bizantium ini menyerahkan Konstantinopel secara aman kepada umat Islam. Akan tetapi tidak semudah itu. Usahanya menemui kegagalan itu karena datangnya bantuan dari Eropa dan serbuan bangsa Mongol di bawah pimpinan Timur Leng. Nah, dilakukan lagi usaha berikutnya oleh Sultan Murad untuk meneruskan usaha penaklukan Konstantinopel ini. Tidak mudah ya untuk menaklukkan kota
strategis untuk penyebaran Islam ini. Jadi ada beberapa usaha yang berhasil, namun dibuat untuk mengepung kota itu, tetapi dalam masa yang sama terjadi pengkhianatan di pihak umat Islam. Lalu Kaisar Bizantium menabur benih fitnah dan mengucar-kacirkan barisan tentara Islam gitu. Jadi usaha Sultan Murad II ini tidak berhasil sampai pada zaman anak beliau, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, lalu pada hari Kamis 26 Rabiul Awal 857 Hijriah atau 6 April tahun 1453 Masehi, usaha penyerangan dilakukan lagi oleh Sultan Al-Fatih di sini. Di hadapan tentaranya yang berjumlah 250 orang, 250.000 pasukan maksud saya. Di sini Sultan Al-Fatih lebih dahulu berkhutbah, mengingatkan tentang kelebihan jihad, kepentingan memuliakan niat dan harapan, kemenangan di hadapan Allah. Ini semua memberikan semangat yang tinggi pada bala tentara mereka yang menyambutnya dengan zikir, pujian, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, namun dalam penyerangan yang dilakukan oleh Sultan Al-Fatih ini tentu tidak akan mudah. Nah, hal ini terlihat dari ini nih ya. Di sini kota Konstantinopel ini dengan benteng kurang lebih 10 meter di sini. Nah, di sisi luar benteng pun dilindungi oleh parit 7 meter. Dari sebelah barat pasukan artileri ini harus membobol benteng 2 lapis. Nah, dari arah selatan Marmara pasukan laut Turki harus berhadapan dengan pelaut Genoa, pimpinan dari Giustiniani ini. Dari arah timur armada laut harus masuk ke selat sempit Golden Horn yang sudah dilindungi dengan rantai besar, hingga kapal perang ukuran kecil pun tidak bisa lewat di sini. Nah, lalu di sini ada di bidang militer. Untuk pemimpin di bidang militer ini yaitu Orkan, dari pemimpin Turki Utsmani yang pertama kali mengorganisasi kekuatan militer dengan baik serta taktik dan strategi tempur yang teratur. Pada periode ini tentara Islam pertama kali masuk ke Eropa. Nah, Orkan di sini berhasil mereformasi dan membentuk 3 pasukan utama tentara. 3 pasukan pertama tentara ini yaitu tentara Sipahi yang mendapatkan gaji tiap bulannya. Yang kedua ada tentara Hazib yang digaji pada saat mendapatkan harta rampasan perang. Yaitu yang ketiga tentara Janissary atau Inkisyariah, tentara yang direkrut pada saat berumur 12 tahun. Kebanyakan adalah anak-anak Kristen yang dibimbing Islam dengan disiplin yang kuat di sini ya. Lalu dalam bidang perekonomiannya di sini tercatat ada beberapa kota yang maju dalam bidang industri, dan waktu itu diantaranya ada Anatoli. Selain sebagai pusat produksi bahan tekstil dan kawasan pertanian yang subur, juga menjadi pusat perdagangan dunia pada saat itu. Nah, lalu di bidang ilmu pengetahuan, di sini mereka banyak berkiprah dalam pengembangan seni arsitektur. Seperti gambar ini, arsitektur Islam ini berupa bangunan-bangunan masjid yang indah. Masjid-masjid tersebut dihiasi pula dengan kaligrafi yang indah. Selain itu, pada masa Sultan Sulaiman I, di kota besar dan kota-kota lainnya banyak dibangun masjid, sekolah, rumah sakit, gedung, makam, dan lain-lain gitu. Adapun di bidang budayanya, nah, pengaruh dari ekspansi wilayah Turki Utsmani ini yang sangat luas, sehingga kebudayaannya ini diantaranya adalah kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab gitu. Dari kebudayaan Persia mereka banyak mengambil
ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam istana raja-raja. Dari Bizantium, organisasi pemerintahan dan kemiliterannya yang banyak diserap. Lalu dari Arab, mereka banyak menyerap ajaran-ajaran tentang prinsip-prinsip ekonomi sosial, kemasyarakatan, keilmuan, dan bahasa atau hurufnya. Begitu. Nah, lalu di sini ada faktor-faktor keruntuhan kerajaan Utsmani dapat dikategorikan menjadi berapa bagian, anak-anak? Menjadi 2 bagian. Nah, untuk faktor-faktornya, untuk faktor-faktor keruntuhan kerajaan Turki Utsmani ini, kalian boleh baca-baca di buku paket. Dari tadi Ibu menjelaskan sampai terakhir barusan, boleh kalian baca-baca dulu lalu simpulkan. Simpulkan secara garis besar tentang dinasti Turki Utsmani ini. Ya. Ini untuk tugas nanti di rumah, boleh disimpulkan semuanya dari pertama tadi yang sudah saya jelaskan sampai yang terakhir tadi. Dikumpulkan minggu depan. Untuk minggu depan jangan lupa tugasnya. Dan untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan selanjutnya.